Ya, siapa yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini? Amin. Enggak ada suaranya, siapa yang siap? Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, aku mau undang saudara-saudara untuk menundukkan kepala, kita mau berdoa untuk memulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas 1 minggu ini Tuhan Yesus kami boleh beraktivitas Tuhan. Sehingga sore hari ini Tuhan Yesus kami boleh berkumpul dan untuk memuji memulakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus, pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat yang juga sedang di rumah Tuhan untuk ibadah online. Kami mau berdoa Tuhan buat mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka rasakan hari ini Tuhan, mungkin ada yang sakit Tuhan. Tuhan Yesus saja jamah Tuhan, sudah ada kesembuhan Tuhan bagi kami yang sakit Tuhan. Sudah ada kekuatan Tuhan Yesus bagi kami yang lemah Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kami Tuhan Yesus, kami mau taruh Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan Yesus setiap hari Tuhan. Di setiap season kami Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sangat baik Tuhan. Tuhan Yesus kami mau berdoa Tuhan untuk sisa sore hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati ruangan ini Tuhan Yesus, sudut-sudut ruangan ini Tuhan Yesus. Kami mau declare Tuhan, in the name of Jesus Tuhan Yesus. Roh-roh jahat sudah mati Tuhan Yesus. Kami hanya mengucap syukur Tuhan Yesus, ada Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus yang ada mengurapi hati dan pikiran kami Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan juga sisa hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus sehingga kami boleh pulang kembali ke rumah kami tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan. In the name of Jesus we pray. Everybody say Amen. Haleluya. Ayo kita undang berdiri semuanya untuk memulai ibadah hari ini. Yang siap melayani yang siap untuk memulai ibadah boleh berdiri. Tepuk tangan yang meriah ya. Mari kita katakan. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahkan, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahkan, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Mana tepuk tangannya saudara? Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Lalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai,
sini yang lupa hari ini daylight savings? Berarti bangunnya kesiangan ya. Kepagian justru, oh puji Tuhan Jack. Walaupun bangun kesiangan atau kepagian, kita nggak mau merasakan, kita masih mau merasakan kemurahan Tuhan hari ini ya. Siapa yang setuju? Haleluya. Coba kita kasih high five dulu ke sebelah kiri kanan. Bilang, I'm glad that you are here today. I'm glad that you're here today. Haleluya. Sangat luar biasa kekeluargaan IFGF Wellington hari ini. Terima kasih. Haleluya, kita semua pemenang hari ini dan seesok dan seterusnya saudara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita tanggapan Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Persilakan duduk. Oke, saya mau undang untuk anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita pengumuman, saya invite all the kids. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountain is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are here, the rivers are here, the skies are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks too. Then my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Beri kemuliaan pada anak-anak ini dong. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Kita akan mendengarkan pengumuman. 大家好，欢迎来到9月份。以下是我们的新闻。 Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Praise and Worship Night this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Hey guys, we are going to have our first Youth Out of Town activity, Youth Outing 2022. We will have the event held at Magnificat, our favorite retreat place. The event will start at 19 until 20 of November 2022. We are going to have so much fun. Please come along and join us. For more information, please contact Tony, Philip, or Grace. See you guys there. Ayo lo, ngerti nggak tadi aku ngomong apa? Anyway, that's all for this week. Have a blessed week. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Kotak persembahan ada di tangan sebelah ada di sebelah tangan kiri saya dan juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan. Ya Bapak, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Ini doa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Saya mau undang semua jemaat untuk berdiri untuk doa Bapa kami. Ayo kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya juga mau undang anak-anak dan guru Sunday School untuk ke depan. Kita ulurkan tangan kita kepada mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba mau doa untuk anak-anak Sunday School. Berilah mereka hikmat serta kekuatan di mana mereka bisa selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya sekarang. Juga semoga hikmat yang Engkau berikan kepada setiap dari mereka dapat membuahkan roh-roh kebaikan. Terus lindungilah mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Hamba juga berdoa untuk guru-guru Sunday School. Berikanlah mereka hikmat dan knowledge juga untuk mengajar anak-anak Sunday School ini, biar anak-anak ini dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi dan takut akan Engkau. Terima kasih juga untuk kesabaran yang Engkau berikan kepada guru-guru Sunday School. Kami mohon bimbingan dan pernyataan Bapa sepanjang ibadah kami hari ini, dan kiranya jauhkanlah kami daripada gangguan roh jahat yang ingin mengganggu fokus kami. Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mau bagikan ayat dari mungkin gak asing lagi. Dalam bulan ini kita belajar mengenai make the choice. Seperti yang ada di depan, as for me and my house, kita akan serve the Lord. Di Ulangan 30 ayat 16 ayat 19 dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhanmu. Tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku, Tuhan, akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Dikatakan di ayat terakhir, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, kita diberikan Tuhan pilihan, kita diberikan Tuhan choice. Seperti anak-anak nyanyikan tadi, my God is so big and so strong and so mighty. Siapa yang gak mau punya Tuhan seperti itu? Sadarkah saudara bahwa Tuhan kita itu seperti itu? Amin. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa dengan sikap doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, gak ada ya Bapa Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami mau sembah ya Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan, sebagian ada orang tua di tempat ini, biar kami terus Tuhan mengajar anak-anak kami. Terus Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, kami gak mampu Roh Kudus. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang memampukan setiap daripada kami orang tua yang ada di tempat ini. Untuk mendidik anak-anak kami, mengajar anak-anak kami Tuhan, untuk seturut dengan jalan-Mu. Buat anak-anak muda di tempat ini, apa impian kalian? Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Keinginanmu, cita-citamu, semuanya taruh dalam tangan Tuhan. Dia akan membuka jalan buat kalian.
Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka bukan datang Tuhan untuk berkumpul-kumpul Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh datang untuk mencari wajah-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan mereka boleh berjalan Tuhan secara pribadi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan. Kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada keselamatan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada kelegaan Tuhan. Tuhan kami boleh menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan siapa Tuhan kami. Kami mengenal siapa Engkau Tuhan. Dan kami berani berjalan Tuhan. Melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara. Mungkin 1 menit. Angkat ucapan syukur kita buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Mungkin minggu ini kita lupa. Katakan terima kasih Tuhan. Mungkin di minggu ini kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita, pekerjaan kita. Mungkin anak-anak kita masih kecil. Kita sibuk, kita lupa. Kita mengatakan terima kasih Tuhan. Kita lupa mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja ya Bapa. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan. Engkau yang meringankan Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau percaya Tuhan. Bahwa biler-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan mereka yang datang dengan keraguan. Tuhan mau yakinkan mereka kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Katakan dengan iman. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang. Biar banyak orang Tuhan untuk datang mengenal Engkau Tuhan Yesus. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari dengan hormat saudara kami untuk bangkit berdiri. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita menyanyikan dari awal. Sungguh saudara, dari hati kita katakan, Tuhan ini aku. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami Engkau mau pakai Tuhan buat kemuliaan nama Tuhan. Cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang
komitmen kita buat Tuhan. Pada sore hari ini kita mau dipakai oleh Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan Yesus ada pengharapan yang baru Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya. Yesus. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Amen. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust, amen, and find my glory in the power of the cross. Yes, Lord. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Mari katakan dengan yakin, katakan di dalam Yesus, dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salibmu. Kami nyatakan Tuhan, aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanmu, harapanku dalam Yesus, dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanmu, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, sekali lagi kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami semua Tuhan. Kau telah membawa kami semua di sini Tuhan berkumpul bersama untuk memuji meninggikan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dari kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pakai bibir dan hati hamba, segala perkataan hamba Tuhan, biar Roh Kudus yang sempurnakan, biar segala firman yang ditabur bertumbuh subur Tuhan di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Kau bukan hati kami, bukan biar kami bisa mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Shalom semua. Sorry. Tes satu. Apa kabar semua? Jeff Wellington. Welcome yang baru pertama kali hadir. Oke. Oke, hari ini saya mau sharing dengan masih dalam topik yang sama, As for me and my house. Hari ini adalah hari sharing terakhir dalam topik bulan September ini. Kalau kita ingat 2 minggu lalu, Jack berbicara tentang mediator, bahwa kita diajak untuk menjadi mediator. Mediator buat siapa? Buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita mau memperkenalkan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Juga minggu lalu kita berbicara tentang priceless legacy, warisan yang tak ternilai. Kalau kita bicara tentang warisan, pasti kita berpikir ya pasti uang, rumah, mobil atau harta yang kita mau bagikan kepada anak-anak kita. Tapi minggu lalu kita belajar bahwa ada warisan yang tak
ternilai yang kita bisa bagikan bagi anak-anak kita. Yaitu kita bagikan firman Tuhan. Kita ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Itu adalah warisan kita yang tak ternilai, yang bisa kita tinggalkan buat anak-anak kita. Bahwa harta semua itu penting, tapi semua harta ada nilainya. Biasanya uang itu, rumah semua ada nilainya. Tapi kita belajar, kalau kita mengajarkan anak-anak kita firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang tak ternilai. Di mana itu bisa membantu mereka bertumbuh saat mereka dewasa nanti. Oke, hari ini saya mau sharing dari Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Mungkin karena sedikit panjang, mungkin yang pria baca yang ganjil, lalu yang wanita baca yang genap. Kita bergantian ya. 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menolahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sudah lama itu kamu diam di padang gurun. Ketika itu Balak bin Zapor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamu yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tamani. Kamulah yang makan hasilnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini. Dan telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Yesus berkata kepada bangsa itu,
ialah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Amin. Judul sharing saya hari ini adalah Covenant Renewal, pembaruan perjanjian. Kalau kita masih ingat Yosua itu, siapa sih Yosua itu? Yosua itu adalah, kita dengar cerita tentang Yosua dimulai dari 12 pengintai. Saat Musa mengirim 12 pengintai mengintai tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb lah yang berkata bahwa tanah itu memang tanah perjanjian. Walaupun banyak ya penduduknya kuat-kuat, besar-besar, tapi Yosua dan Kaleb melihat itu sebagai karena mereka sudah melewati banyak melewati kemenangan, banyak kemenangan bersama Tuhan. Mereka yakin bahwa tanah itu adalah Tuhan akan berikan kepada orang Israel. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata seperti itu. Dan setelah itu kita juga tahu setelah Musa meninggal, Yosua menjadi pemimpin orang Israel. Jadi kitab pasal 24 ini yang tadi kita baca adalah pasal terakhir dari kitab Yosua. Bisa dibilang itu adalah pesan terakhir ya, yang berisi tentang pembaruan perjanjian orang-orang Israel dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada hari ini dari bacaan firman Tuhan. Yang pertama adalah recount your blessing. Kita menghitung ulang blessing dari Tuhan. Jadi kalau tadi kita baca setelah Yosua mengumpulkan bangsa Israel, hal yang Yosua lakukan adalah dia menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Mereka saat keluar dari Mesir, saat Tuhan mengambil Abraham, Yosua tuh mengajak bangsa itu mengingat lagi, ingat loh Tuhan dulu sudah ini, sudah itu, sudah melakukan banyak hal bagi orang Israel. Nah buat kita mau belajar seperti itu untuk nge-recount, untuk menghitung, bukan kita hitung-hitungan, tapi kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang saat kita banyak menghadapi mungkin ketakutan, kekhawatiran, kita lupa bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dari dulu Tuhan sudah, bahkan kita semua bisa di sini, saya yakin itu adalah kebaikan Tuhan. Hampir semua orang yang datang ke New Zealand pasti punya cerita sendiri-sendiri. Kalau ditanya, kok bisa ke New Zealand? Kok bisa datang ke sini? Kok bisa ke Wellington? Pasti mereka punya cerita masing-masing. Itu bukankah itu kebaikan Tuhan? Saat kita di sini saja itu sudah kebaikan Tuhan. Tapi saat kita melihat mungkin orang lain punya mobil baru, yang di bawah tuh mobil baru ya. Ada rumah baru mungkin. Melihat orang punya rumah baru, kadang kita bisa komplain sama Tuhan. Tuhan kok orang itu bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kok Tuhan gak kasih saya? Padahal kita semua, hampir semua saya rasa kita punya mobil. Benar ya? Walaupun gak sebaru yang di bawah itu. Kita punya mobil, kita punya rumah. Tapi terkadang kita hanya melihat orang lain punya sesuatu yang mereka dapat baru, kita kayaknya merasa pengen komplain. Tapi kita lupa bahwa kebaikan Tuhan itu sudah begitu banyak dalam hidup kita semua.
Kita mau belajar di sini untuk nge-recount, kita hitung ulang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa sih yang sudah Tuhan berikan? Kita memang hidup selalu, nggak bisa selalu melihat ke belakang ya. Kita harus melihat ke depan. Kita harus move on. Tapi menurut saya terkadang perlu kita untuk, ya kita berhenti sejenak, maksudnya diem untuk merenungkan, lihat ke belakang apa yang sudah kebaikan Tuhan, yang sudah kita terima dari Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita, melewati kita melalui berbagai tantangan hidup. Ya hanya untuk, ya kita mengingat aja bahwa Tuhan ternyata baik dalam hidup kita. Walaupun mungkin banyak tantangan, ada tantangan di depan, tapi Tuhan sudah membawa kita melewati segala sesuatunya. Jadi kita punya harapan dan punya keyakinan bahwa ke depannya Tuhan akan, pasti kita bisa lewati juga permasalahan kita. Nah, saat Yosua mengajak orang Israel menceritakan kembali kebaikan Tuhan, apa saja sih yang Yosua ajak orang Israel untuk melihat kebaikan Tuhan? Di ayat 5 sampai 6 saya bacakan, lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Ini adalah berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Saat bangsa Israel ditekan di Mesir, dijadikan budak, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Tuhan membawa keluar. Walaupun ditahan oleh Firaun, sampai Tuhan mengirim tulah-tulah. Dan bahkan saat keluar dari Mesir mereka dikejar, tapi Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Itu adalah berkat keselamatan yang Tuhan berikan. Sama seperti kita juga, bukankah kita sudah diselamatkan juga oleh Tuhan? Kita diselamatkan dari kematian, dari dosa, kita ditebus oleh darah Kristus, bukankah itu berkat? Tuhan memisahkan kita dari kegelapan, kita diberikan keselamatan. Itu berkat yang luar biasa, berkat kehidupan. Yang kita harusnya binasa malah kita memperoleh kehidupan kekal. Tapi terkadang kita lupa bahwa ini adalah berkat. Kita hanya melihat berkat itu yang tangible, yang kelihatan gitu. Bahwa kita hanya melihat, kadang-kadang kita melihat berkat hanya sebuah harta atau apa. Tapi kita harus mengerti, ini adalah berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Berkat apa lagi yang kita bisa lihat dari cerita orang Israel ini? Di ayat 8, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ini adalah berkat kemenangan, victory yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Jadi selama bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka berperang dengan banyak bangsa di situ. Tapi dikatakanlah Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi orang Israel. Nah, saya percaya kita semua pernah diberikan kemenangan dari Tuhan, benar? Dari kemenangan, mungkin ada kemenangan kita bisa mendapatkan pekerjaan, kemenangan dapat visa, dapat permanent resident. Itu kemenangan dari yang kita terima dari Tuhan, itu berkat kemenangan dari Tuhan. Bukan, ya mungkin kita bukan seperti bangsa Israel yang kita berperang, tapi itu juga kita anggap, saya anggap itu adalah berkat kemenangan dari Tuhan saat kita menang menghadapi kesulitan. Kita harus ingat bahwa kita sudah menang banyak hal bersama Tuhan. Berkat apa lagi yang Tuhan berikan bagi orang Israel? Di ayat 9-10, ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ini adalah berkat perlindungan. Bileam yang tadinya mau disuruh mengutuk orang Israel, tapi berubah menjadi berkat. Tuhan melindungi dan menjaga orang Israel. Contohnya selama perjalanan di padang gurun, Tuhan memberi makan. Tuhan melindungi mereka dari cuaca yang panas dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Itu berkat perlindungan yang Tuhan berikan. Saya percaya juga kita semua pernah mengalami perlindungan dari Tuhan, benar ya? Mungkin saat kita nyetir mobil,
kita dilindungi dari kecelakaan yang kita mungkin nggak ngeh. Ternyata kita hampir saja kecelakaan, tapi ternyata Tuhan melindungi kita. Mungkin ada orang yang mau berbuat jahat, tapi Tuhan tetap melindungi kita. Di saat kita butuh pertolongan, Tuhan melindungi kita, mengirim bantuan melalui teman-teman kita, teman-teman gereja. Kita mungkin nggak ngeh atau nggak sadar bahwa selama ini Tuhan ternyata selalu melindungi kita dalam aktivitas kita, dalam kita berjalan keluar, naik mobil, nganter anak atau apapun itu. Ada bentuk perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Itu berkat, bukannya hanya ya biasa aja, tapi itu merupakan berkat yang harus kita ingat. Dari sini, dari 3 berkat ini kita sudah belajar bahwa ya ternyata Tuhan sudah banyak berkat, memberikan berkat bagi hidup kita ya. Kita sudah, ya mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan bahwa banyak hal yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Dikatakan di Mazmur 103 ayat 2, boleh kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan, hai jiwaku, lupakan segala kebaikannya. Daud pun berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita ingat terus, jangan kita lupakan. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa Tuhan sudah, kebaikan Tuhan, kita merasa takut, aduh gimana nih ke depannya, gimana nih kerjaan kita, gimana nih krisis resesi, gimana nih rate naik terus, mortgage rate. Tapi ternyata selama ini bukankah kita sudah melewati segala sesuatunya? Sudah, yang mungkin yang pernah mengalami krisis 98 di Indonesia, bukan kita semua sudah melewatinya itu, dan kita pun ya so far masih berkecukupan. Bukankah itu sebuah berkat yang Tuhan berikan bagi hidup kita? Recount your blessing as a reminder how great is our God. Kita menghitung ulang, ingat-ingat kebaikan Tuhan itu untuk sebagai reminder buat diri kita sendiri bahwa Tuhan itu sangat besar, Tuhan itu besar, dan Tuhan itu sangat sudah membantu kita, betapa hebatnya Dia dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah a call to decision. Dikatakan di Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi setelah Joshua memanggil bangsa Israel, dia ceritakan kembali kebaikan Tuhan. Setelah itu dia nanya kepada bangsa Israel, maksudnya dengan kebaikan Tuhan seperti ini, kamu harusnya melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan. Dia, kalau kita baca di ayat sebelumnya, dia meminta bangsa Israel untuk takut akan Tuhan, untuk setia dan beribadah kepada Dia. Itulah yang Yosua mau. Tapi dia tidak memaksa ya, dia tidak memaksa misalnya kamu harus pilih Tuhan ya, kalau enggak harus keluar dari bangsa ini. Enggak, dia manggil dan bertanya, kamu mau pilih siapa? Yang Yosua mau adalah orang Israel untuk memilih. Jadi dia nggak mau orang Israel hanya kiri kanan, yang ini mau, yang itu mau. Tapi Yosua mau untuk orang Israel pilih, ambil keputusan. Kepada siapa mereka mau beribadah? Kepada Tuhan kah? Atau kepada Allah lain? Tapi Yosua bisa berkata, tapi yang pasti Yosua berkata, aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seperti topik bulan ini, as for me and my family, we will serve the Lord. Kenapa sih Yosua minta orang Israel untuk memilih? Karena ya tadi dikatakan di bangsa-bangsa di sekitar Israel itu, mereka menyembah Allah lain ya, mereka tidak menyembah Yahweh. Dan mungkin juga ada mempengaruhi orang Israel. Jadi orang Israel pun mungkin ada orang-orang yang menyembah Allah lain. Makanya Yosua mau bangsa Israel untuk pilih kepada siapa? Kepada Tuhan, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, atau kepada Allah-Allah lain. Kalau sama seperti kita ya saat ini, kita semua di sini, hidup di sini, kita masih
Kita ini dikelilingi oleh berhala-berhala sebenarnya. Mungkin yang mungkin bukan seperti yang orang-orang Amori seperti itu Allahnya, tapi uang pun bisa menjadi berhala. Pekerjaan kita bisa menjadi berhala. Posisi pekerjaan, kekayaan itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Itulah berhala yang ada di sekeliling kita. Makanya kita juga harus memilih kepada siapa. Apakah Tuhan yang menjadi bertahta dalam kehidupan kita atau berhala lain. Tidak bisa kita hari Minggu tempatkan Tuhan di nomor 1. Di hari lain Tuhan turun nomor 3, 4, 5. Kita harus mengambil keputusan kepada siapa. Kepada siapa kita mau melayani. Kita tidak bisa kiri kanan oke, atau ya yang mana aja deh. Yang penting Minggu gereja, Senin sampai Sabtu kita ya Allah yang lain, berhala yang lain kita utamakan. Tidak. Kita harus memilih. Kalau ya mau contoh aja misalkan Andi ya. Andi misalkan punya 2 pacar contoh misalkan. ABC sama Z. Pasti harus memilih ya. Ada catatan ini. Pasti saya yakin pacarnya Andi pasti kalau ketahuan pasti dia minta, kamu harus pilih ABC kah atau Z. Saya sukanya Bango. Kecap. Pasti mau disuruh pilih, nggak mungkin si ABC sama Z itu mau diduain. Kalau mau ya nggak tahu ya. salah orang itu. Pasti orangnya pasti mau bilang sama Andi, lu pilih di, lu mau si ABC atau si Z, pilih di. Kalau orang aja nggak mau diduakan, apalagi Tuhan. Tuhan ya pastilah nggak mau diduakan seperti itu. Kita dikatakan di Lukas 16 ayat 13 pun berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Seorang hamba itu dikatakan hanya bisa punya 1 tuan. Karena saya yakin keinginan dari tuan yang satu dengan yang lain pasti bertentangan. Nggak mungkin bisa jalan sama terus gitu. Pasti ada satu titik di mana hamba ini harus memilih yang mana, Tuhan yang pertama atau yang kedua. Sama seperti kita juga, kita harus memilih Tuhan atau berhala yang lain. Karena apa yang Tuhan mau itu jauh berbeda dengan apa yang berhala-berhala itu mau dalam hidup kita. Dikatakan juga di Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita harus pilih. Kadang-kadang kita mungkin mau merasa aman, kita ambil jalan tengah. Istilahnya nggak panas, nggak dingin, anget-anget gitu. Yang penting hari Minggu gereja, hari lain ya ntar deh, balik lagi Minggu gereja lagi. Nggak usah, mungkin kita mikir, nggak usah terlalu ekstrim lah ke gereja sama Tuhan. Nggak usah biasa aja, yang penting aman gitu. Padahal enggak loh, Tuhan mau pilih. Tuhan juga mau kita panas atau dingin. Antara kamu ekstrim, benar-benar sungguh-sungguh, atau ya dibilang kamu ya mendingan nggak usah sama sekali gitu, mendingan dingin aja. Yosua tidak pernah memaksa, tapi Yosua mau Israel untuk pilih. Kita juga harus milih, we need to decide. Apakah kita mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Dikatakan juga, kita tahu bahwa ini kekristenan itu bukan sebuah permainan ya. Bukannya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, tapi kita harus pilih. Ini merupakan suatu masalah kehidupan dan kematian, masalah keselamatan. Jadi kita harus pilih, bukannya kita harus, jangan kita hanya kiri kanan seperti itu. We cannot stand in two boats, we will fall. We need to choose where we stand. Kita tidak bisa berdiri di 2 perahu, karena perahu itu akan berjalan ke arah yang berbeda. Nanti kalau kita tetap memaksa berdiri, kita akan jatuh. Maka kita harus pilih di mana kita harus berdiri. Yang berikutnya adalah dikatakan stay committed. Poin yang terakhir yang saya mau bagikan.
Setelah bangsa Joshua, setelah Joshua mengumpulkan bangsa Israel, Joshua minta bangsa Israel untuk pilih. Tadi sebenarnya bangsa Israel pilih, mereka akan memilih Tuhan. Yang menarik adalah Joshua tidak bilang, oh that's good, kamu sudah pilih Tuhan. Joshua tidak bilang seperti itu. Kalau kita baca sama-sama di Yosua 24, 19 ayat 20, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Then Joshua warned the people, you are not able to serve the Lord, for he is a holy and jealous God. He will not forgive your rebellion and your sin. If you abandon the Lord and serve other God, he will turn against you and destroy you, even though he is so good to you. Joshua memperingatkan dulu sama bangsa Israel. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, holy and jealous God, Tuhan yang cemburu. Dan jika mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan berbalik melawan mereka dan menghancurkan. Yosua ini memperingati dulu kepada bangsa Israel. Are you sure gitu, kesannya lu yakin gak pilih Tuhan? Yakin ya, ini kalau gak, ini adalah peringatan. Kalau mereka, peringatannya adalah kalau kamu pilih Tuhan, ya kamu harus komitmen, stay committed dengan Tuhan. Tetap setia. Peringatan ini juga buat kita semua ya, maksudnya saat kita benar-benar setia, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kita harus sungguh-sungguh stay committed kepada Tuhan. Jangan sampai kita malah meninggalkan Tuhan. Saat kita meninggalkan Tuhan dikatakan, nantinya he will turn against you. Dia akan berperang melawan kita. Nah, jadi kembali ilustrasi sedikit dengan Andi dengan pacarnya. Andi pasti kalau punya pacar, yang kamu expect dari pacar kamu adalah sebuah komitmen ya. Pasti kamu berharap dia setia, kamu juga harus setia. Untuk orang kita semua yang sudah menikah, kita mengucapkan janji pernikahan kan, bahwa kita akan setia menjalani pernikahan baik dalam keadaan senang, susah, sehat, sakit. Itu adalah janji nikah kita. Tapi pada kenyataannya banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Bukan hanya orang yang bukan non-Kristen, tapi orang Kristen pun ada terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena untuk menjalani hubungan, kan kita long term ya, lama sekali sampai maut memisahkan kita, pernikahan itu. Itu kan waktu yang panjang. Yang pasti itu membutuhkan effort, membutuhkan komitmen dan effort usaha yang luar biasa. Bukan usaha yang biasa aja, dan usahanya pun bukan sekali udah beres. Itu long it's a going on, keep effort yang harus kita lakukan terus menerus. Kita harus pertahankan pernikahan itu. Kalau hubungan kita dengan sesama aja ada namanya komitmen untuk komitmen dengan hubungan dengan sesama manusia itu adalah membutuhkan effort yang luar biasa. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus stay committed juga. It's an ongoing process ya, bukannya sekali kita commit, oh udah ya pasti aman. Enggak, kita harus terus menerus berusaha untuk ya stay committed dengan Tuhan. Dikatakan adalah Tuhan adalah Allah yang cemburu. Kembali lagi si Andi sama pacarnya tadi. Misalnya pacarnya Andi, si ABC mungkin ya, lagi ngobrolnya asik sama si siapa ya? Philip misalkan, ngobrol terus sama Philip. Pasti Andi lama-lama cemburu nggak? Cemburu ya. Saya yakin pasti lama-lama dia akan cemburu. Ini si pacar saya kok ngobrolnya sama si Philip terus mungkin, kapan ngobrol sama saya. Dikatakan juga Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau diduakan, Tuhan mau kita komitmen dengan dia. Karena dia adalah yang cemburu. Dikatakan ini salah satu perintah Tuhan ya, di Keluaran 20 ayat 3. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. You shall have no other gods before me. Ada yang masih ingat hukum yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu. Bahasa Inggrisnya you shall love
the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dikatakan all your heart, soul, and mind. All. Seluruh, segenap. Bukannya dengan half. Bukannya dengan setengah hati, setengah jiwa, setengah pikiran. Bukan setengah-setengah, bukannya quarter juga. Tapi dikatakan all. Itu yang Tuhan mau. All your heart, mind, and soul. Dia mau ya full komitmen dari kita semua. Dia mau seluruhnya. Dia nggak mau setengah-setengah dibagi sama saya atau bagi sama yang lain. Dia nggak mau, dia mau semuanya yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Dia itu jealous God loh. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Dikatakan if you abandon the Lord and serve other God, He will turn against you and destroy you. Bukankah itu suatu hal yang mengerikan? Bukankah Tuhan kita sepertinya galak gitu, menakutkan? Dikatakan juga di Wahyu 19 ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Kalau kita baca seluruhnya konteksnya itu akan berbicara tentang bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya itu ya, dia akan berperang melawan bangsa-bangsa. Hari itu adalah hari yang menakutkan bagi orang-orang yang melawan Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya Tuhan, yang komitmen dengan dia, ya itu merupakan suatu hari kemenangan. Tapi hari itu adalah hari yang mengerikan ya. Tuhan akan berperang melawan orang-orang, bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Kesannya memang Tuhan itu kok galak ya, kita baca di ayat-ayat yang tadi. Apakah kenapa Tuhan kita seperti itu? Ya emang benar pada akhirnya adalah Tuhan akan berperang. Tapi kita semua tahu bahwa Tuhan adalah kasih. Makanya saat ini dia berikan waktu buat kita untuk memilih dan bertobat pada dia. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini berbicara ada yang, kalau kita baca konteksnya juga berbicara tentang ada yang mengolok-olok seperti, kok Tuhan mana? Tuhan kok belum datang-datang? Ya, Tuhan tidak akan lalai. Tuhan pasti datang. Tapi sekarang ini Tuhan, ya kita anggaplah ini sebagai kebaikan Tuhan. Kesabaran Tuhan untuk kita semua. Untuk hidup benar. Kita mau memilih yang tadi, memilih Tuhan. If you don't plan to live the Christianity life totally committed to knowing your God and to walking in obedience to Him, then don't begin, for this is what Christianity is all about. Saat kita mau menjadi seorang Kristen, kita mau percaya Tuhan, ya itu bukan hanya sekedar percaya dan itu selesai. Tapi kekristenan itu adalah merupakan sebuah komitmen kepada Tuhan. Kita komit untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang kita percaya. Juga ada bahwa kita komit untuk berjalan di dalam ketaatan bersama Dia. Itulah kekristenan. Mungkin sedikit keras atau sedikit kasar, then don't begin. Ya lebih baik kamu jangan mulai sama sekali kalau kamu tidak ready. Ya mungkin sedikit kasar ya, sedikit keras. Tapi itu kenyataannya. Saat kita benar-benar mau percaya Tuhan, ya kita harus siap untuk komitmen. Kita harus siap untuk berjalan di dalam ketaatan dengan Dia. Itu yang Tuhan mau bagi hidup kita semua. Mungkin saya minta untuk Temperance Music untuk maju. Kita akan menutup hari ini. Jadi Yosua itu sebelum dia meninggal, dia mau orang Israel seperti ini. Dia ceritakan dulu kebaikan Tuhan. Ingat gak? Dulu Tuhan inilah Tuhan itu sudah beri kebaikan. Kalau kita sudah mengenal kebaikan Tuhan, sudah tahu kebaikan Tuhan. Sekarang kita harus pilih. Kalau kita sudah percaya Tuhan, ya kita harus committed kepada Dia. Waktunya kita memilih. Jangan kita masih main-main dengan hal-hal yang berhala lain. Tapi Tuhan mau pilih. Tuhan mau kita memilih dan committed kepada Dia.
Waktu saya mempersiapkan sharing hari ini, saya teringat satu lagu tentang judulnya I Have Decided to Follow Jesus. Ini ada ceritanya sebenarnya. Ceritanya dulu sekitar tahun 1850-an, ada seorang misionaris dari negara Wales datang ke negeri Assam, dari kota Assam di negeri India Utara. Nah, salah satu itu ada satu keluarga yang menerima Injil dan percaya Tuhan Yesus. Nah, saat ketua suku itu mengetahui keluarga ini terima Yesus, dia marah. Dia panggil keluarga ini untuk disidang di depan seluruh desa. Nah, kepala suku ini minta kepada ngomong sama bapaknya untuk meninggalkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Tapi bapak itu menolak dan berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back. Nah, kepala suku itu marah. Saat dia marah, dia bilang dia menyuruh anak buahnya untuk memanah kedua anaknya. Dan kedua anak itu meninggal. Sekali lagi kepala suku tanya, kamu harus tinggalkan iman kamu. Kalau enggak, istri kamu akan dipanah. Bapak ini berkata, Tronun, go with me, still I follow Jesus, no turning back. Dan setelah itu istrinya dipanah dan meninggal. Sekali lagi, si kepala suku itu bertanya kepada orang ini, kamu harus murtad istilahnya, kamu harus meninggalkan iman kamu atau kamu akan dibunuh. Malah dia berkata, the cross before me, the world behind me. Lalu bapak ini pun dipanah dan meninggal. Jadi kata-kata I have decided ini adalah menjadi last word dari keluarga bapak ini. Dan yang luar biasa adalah si kepala suku yang memerintahkan semuanya itu ternyata tergerak hatinya karena iman dari bapak ini. Dia berpikir kenapa si bapak ini rela mati untuk Yesus, untuk orang yang hidup di 2000 tahun yang lalu. Yang hidupnya pun nggak di India, di Timur Tengah sana. Why? Dia bilang, pasti ada something yang luar biasa tentang Yesus ini. Makanya sejak saat itu pun si kepala suku ini pun dia declare untuk mengikut Tuhan. Dan pada akhirnya seluruh desa itu pun diselamatkan untuk mengenal Tuhan. Ini adalah sebuah pilihan dan kita bisa melihat komitmen yang luar biasa dari Bapak ini. Kita semua juga mau seperti itu ya. Mungkin saat ini kita tidak dihadapi dengan panah atau tidak disidang oleh keluarga. Tapi kita mau belajar dari iman Bapak ini bahwa kalau dia iman ini worth it ternyata, worth it untuk dipertahankan sampai akhir hidupnya dia. Mungkin kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini yuk. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back. Kita katakan sekali lagi, I have decided. Turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. As for me and my house, we will serve the Lord. Amin. Yes, thank you Jesus. Sebuah pilihan dan komitmen yang kita harus ambil, kita harus jalani
Jika kita hari ini memilih Tuhan, ya Tuhan mau kita komit. Komit untuk mengenal Dia, komit untuk berjalan di dalam ketaatan dengan Dia. Kita harus, bukan hal yang gampang atau mudah, akan banyak tantangan, banyak cobaan, tapi kita mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Walaupun kita sudah percaya pada Tuhan, tapi terkadang kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa akan komitmen yang harus kita jalani terus menerus. Kita butuh, it's take an effort, saya percaya itu, tapi Roh Kudus, kita minta pada Roh Kudus untuk bantu kita untuk berjalan dalam ketaatan bersama Tuhan. Tuhan akan membantu kita. It take our effort, kita harus meresponi juga, kita harus memberikan usaha juga untuk setia dan komitmen kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami semua Tuhan. Oh kita semua yang di sini yang sudah percaya, kita pilih untuk percaya, kita mau untuk setia komitmen kepada Tuhan sampai akhir hidup kita semua di sini. Biar Roh Kudus yang beri kami semua kekuatan untuk menjalani semuanya itu. Saya percaya bersama Tuhan, nothing is impossible. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan membuka bagimu pembendaraan yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya dan memberkati segala usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Ya Tuhan, sudah selesai Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami berdoa untuk fellowship kami ke depan Tuhan. Kami juga berdoa untuk makanan yang sudah akan dipersiapkan. Berkati makanan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kahani Tuhan, saudara kami Tuhan yang sedang di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan bagi kehidupan Kahani. Kami percaya Tuhan bersatu hati untuk berdoa untuk kesehatan bagi Kahani. Biarlah Kau yang menyembuhkan ya Tuhan, Kau yang sembuhkan dia, beri dia kekuatan selalu Tuhan untuk menjalani proses-proses berikutnya dalam penyembuhan Kahani Tuhan. Kami percaya Kau memberi kekuatan, biarlah dia selalu setia Tuhan, selalu mengandalkan Kau dalam kehidupannya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota Wellington, kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Berkati kota ini, biarlah nama Tuhan bisa dipermuliakan di kota ini Tuhan. Biarlah di kota ini Tuhan banyak orang-orang yang percaya Engkau Tuhan. Banyak gereja-gereja bertumbuh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga dari Perdana Menteri, Mayor, semuanya Tuhan. Kau yang memberkati mereka, Kau beri mereka hikmat dari-Mu. Biarlah segala keputusan yang mereka ambil, Kau yang turut campur tangan Tuhan. Terima kasih atas segalanya, atas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih penyertaan perlindungan-Mu selalu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya katakan amin. Happy Sunday semua.